Shalom, salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukanlah kami untuk boleh melakukan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes 14 ayat 27 yang berbunyi, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah damai sejahtera yang dikaruniakan Kristus tidak sama dengan yang diberikan dunia. Pada waktu sekarang ini kita semua umat manusia dalam kondisi khawatir dan tidak tenang. Belum lagi jika kita mendengar munculnya varian baru yang lebih cepat menular dan lebih ganas menurut informasinya, tentu kita tambah khawatir atau tambah gelisah menanti apa yang terjadi di masa yang akan datang. Dalam hal ini, kita memang perlu bertanya apakah yang dapat membuat kita harus bisa tetap tenang? Situasi yang sama dialami dulu para murid oleh apa yang sudah dikatakannya bahwa mereka sedang dilanda kekhawatiran tentang kegelisahan. Mengapa? Karena memang mereka akan segera ditinggalkan secara manusiawi oleh Tuhan Yesus. Di dalam Injil Yohanes 14 ayat 1 dikatakan bahwa janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Tuhan Yesus meminta mereka untuk tetap tenang dan jangan takut, tetap percaya kepada Tuhan Yesus sebagai guru dan Tuhan mereka. Terlebih lagi tentu di dalam nas renungan kita hari ini, bahwa Tuhan Yesus mau menegaskan dan mengajarkan kepada kita bahwa Dia tetap bersama dengan kita semua yang memang mau beriman percaya kepada Tuhan Yesus karena Dia memberikan damai sejahteranya. Dari pengertian kata Yunani eirene, damai sejahtera itu, maka kita bisa menyatakan bahwa Kristus Yesus adalah benar-benar Raja damai yang sejati bagi kita yang mau beriman percaya kepadanya. Dia memberikan kepada kita setiap orang yang beriman percaya kepadanya untuk juga kita mengerti dalam 3 hal berikut ini. Pertama, damai dengan Allah Bapa itu dikaruniakan oleh kematian Kristus di atas kayu salib di Bukit Golgota yang telah menggantikan kita, menjadi jalan bagi kita untuk didamaikan dengan Allah Bapa kita. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia menjadi seteru atau menjadi lawan Allah. Manusia berdosa dengan Allah yang Maha Kudus itu. Tetapi Kristus menjadi jalan pendamaian bagi kita seperti yang sudah dikaruniakan kepada kita. Oleh karena itu, Tuhan Yesus Kristus sungguh-sungguh rela mati bagi kita. Dia telah mendamaikan kita dengan Allah Bapanya. Tidak ada lagi penghalang antara kita sebagai anak-anak Allah dengan Allah Bapa kita, dan bahkan kita dapat memanggilnya, ya Aba, ya Bapa. Yang kedua, damai sejahtera dengan sesama umat manusia itu dimungkinkan karena Kristus Yesus telah menganugerahkan atau memberikan pendamaian antara kita dengan Allah Bapa yang menjadi dasarnya, yang mau mengampuni dan menjadikan kita anak-anaknya, maka kita pun harus bertindak demikian dengan sesama kita umat manusia. Karena Kristus kita bisa mengampuni orang lain dan berusaha untuk menjaga pendamaian dengan sesama kita. Di dalam Roma 12 ayat 9-21, Rasul Paulus juga menyatakan bahwa kita harus hidup di dalam kasih dengan sesama umat manusia, saling mengasihi, saling memperhatikan, sehati sepikir, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dan selalu berbuat tentang segala sesuatu yang menyangkut kebaikan dengan sesama kita. Dengan demikian damai sejahtera Kristus Yesus memberikan kepada kita untuk memungkinkan kita dapat salurkan kepada orang yang lain, sehingga mereka juga boleh mengenal Kristus,
sebagai Sang Raja Damai yang sejati itu. Ketiga, damai di dalam kehidupan kita ini dimungkinkan untuk membuat kita hidup di dalam ketenangan dan kebahagiaan karena keyakinan kita di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus Kristus bukan hanya juru selamat kita yang telah mendamaikan kita dengan Allah, tetapi Ia juga adalah Sang Gembala yang baik, yang memelihara dan menyertai setiap kita seperti Ia telah firmankan, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Tuhan Yesus Kristus adalah gembala yang baik yang telah mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan kita dari kuasa kematian kekal itu. Tetapi Dia bukan hanya juru selamat, tetapi Dia juga adalah pemelihara hidup dan mati kita. Dia tahu dan mengenal kita semua yang menyangkut pergumulan yang sedang kita hadapi. Dia akan langsung memberikan solusi atau jalan keluar yang terbaik bagi diri kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus selalu ada di dalam kehidupan kita, karena bersama dengan Kristus Yesus Sang Raja Damai itu, kita mendapatkan damai sejahtera bukan seperti yang diberikan oleh dunia kepada kita. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami hari ini, supaya kami jangan pernah mencari damai sejahtera seperti menurut ukuran atau patokan duniawi, sehingga kami tidak tergelincir kepada kehidupan yang kelak akan menjurus kepada kematian kekal atau maut itu. Kini Bapa, kami bersyukur punya Tuhan yang maha baik yang tetap mengingatkan kami, supaya kami jangan mau tenggelam di dalam kegelisahan atau kekhawatiran yang berlebihan karena menghadapi khususnya COVID-19 yang belum berakhir saat ini. Kami mau serahkan segala sesuatunya kepadamu, pasti ada solusi atau jalan keluar. Dalam nama Tuhan Yesus saja kami mau berdoa dan bersyukur. Amin.